Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan observasi dan wawancara terkait penerapan Pancasila di alun-alun Kidul dengan saya sendiri, Fatia Wafik Azizah, nomor absen 03. Saya Laras Bun Artista, nomor absen 9. Saya Sherly Dwi Nurmawati, nomor absen 06. Saya Salsa Di Oktaviani, nomor absen 16. Dan saya Hawina Nurmawadah, nomor absen 12. Nah, kenapa kami memilih lokasi alun-alun Kidul sebagai objek observasi kami dalam menjalankan wawancara kali ini? Pasti ada beberapa alasan yang perlu dan dapat kami pertimbangkan, contohnya seperti yang pertama ada lokasi yang strategis. Nah, di mana lokasi yang kami pilih ini banyak sekali pengunjung yang menjalankan aktivitas sosial dan budaya. Contohnya seperti ada tukang parkir, pengamen, hingga para pedagang yang sedang mencari nafkah. Dan juga masih banyak lainnya. Nah, alasan yang kedua yaitu lebih condong kepada keberagaman pengunjung, di mana di sini itu kita dapat menjumpai banyak sekali masyarakat dari berbagai kalangan. Tentu saja untuk datang ke lokasi alun-alun Kidul. Nah, baik itu untuk berwisata, berjogging pada sore hari, hingga mencari mata pencaharian sebagai sumber kehidupan. Nah, lalu ada alasan yang ketiga. Nah, alasan ini lebih kepada suasana, di mana di alun-alun Kidul kita menemukan suasana yang kondusif. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi secara luas dan tentu saja dengan terbuka juga. Nah, di mana sehingga tidak terbatas oleh waktu dan juga ruang. Nah, lalu ada alasan yang terakhir. Alasan yang terakhir kami mengambil di sini bahwa kita dapat menjumpai lingkungan yang dinamis, di mana seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa di sini banyak sekali interaksi dan juga kerjasama, hingga toleransi antar kultur dan budaya, hingga keberagaman kultur yang ada di lokasi alun-alun Kidul ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, nilai-nilai toleransi antar umat dan dalam beragama. Praktik nilai berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Pemaknaan Pancasila secara denotatif, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, misalnya acara-acara seperti Grebek Maulud yang merupakan tradisi Islam, sering dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Yang kedua, nilai-nilai kerukunan antara intern umat seagama. Praktik nilainya, aktivitas keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh komunitas keagamaan yang ada. Pemaknaan Pancasila secara denotatif, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, contoh adalah agama Islam, mengadakan kegiatan seperti pengajian, sholat berjamaah, dan perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Muslim. Selain itu juga melibatkan dari komunitas agama lainnya seperti Katolik, Kristen, atau yang lainnya untuk membantu memperlancar kegiatan tersebut dengan cara membantu mengamankan lalu lintas dan juga parkir. Selanjutnya yaitu konflik antar umat beragama. Hingga saat ini tidak ada laporan spesifik yang terdokumentasi secara luas mengenai konflik agama di alun-alun Kidul Yogyakarta. Dilihat dari hasil wawancara kami juga memang menunjukkan bahwa toleransi umat beragama di alun-alun Kidul itu
itu sudah cukup baik, tidak ada konflik maupun bentrok antar umat beragama. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Di sini saya akan mewawancarai dengan, boleh diperkenalkan? Baik, perkenalkan nama saya Nuha Faiza Saada Anwar. Saya berasal dari Yogyakarta, tepatnya beralamat di Rotowijayan. Saya berstatus sebagai mahasiswa. Baik. Di sini saya akan mewawancarai terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dari sila yang pertama, sebagai penduduk asli sini, ya. Nah, bagaimana Anda melihat bentuk toleransi yang terjadi di area alun-alun kidul sekitar ini? Baik, dari penglihatan saya itu toleransi di daerah alun-alun kidul sini sudah baik dan bahkan cukup baik sekali ya. Nah, ini itu bisa dibuktikan dari misal kalau antar umat muslim ya. Antara umat muslim kalau di sini itu dipakai untuk aktivitas sholat id. Besok juga ada sholat Idul Adha, itu ada bertepat di lokasi di alun-alun kidul sini. Lalu biasanya juga ada takbiran, takbir keliling itu pusatnya di sini di alun-alun sini, dan penontonnya itu kan nggak cuma umat muslim saja ya, iya umat non muslim pun ikut turut meramaikan untuk menonton takbiran. Lalu untuk antar umat beragamanya, kalau semisal sholat id itu kan nggak mungkin ya, kalau dari tukang parkir terus orang-orang yang jualan itu biasanya kalau muslim kan ya ikut sholat semestinya. Lalu kalau di sini itu tukang parkirnya, terus orang-orang yang jualin saat sholat itu dari non muslim. Jadi toleransinya terasa di sini, saling melengkapi seperti itu. Sudah dijelaskan tentang toleransi tersebut ya. Nah, apakah dari toleransi yang ada, apakah terjadi bentrok atau konflik antar dari satu agama atau antar umat beragama? Apakah pernah terjadi? Kalau sepenglihatan saya selama tinggal di sini itu belum pernah terjadi yang seperti itu, dan semoga tidak terjadi. Berarti tidak ada ya? Tidak ada. Oke, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang pertama yaitu dengan menjunjung tinggi kemerdekaan setiap hak. Nah, dengan praktik nilai, para tukang parkir itu mencapai titik tertinggi dalam mendapatkan hak untuk menentukan lokasi parkir itu melalui musyawarah bersama. Lalu, untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila itu dari pengamatan hasil wawancara bahwa setiap tukang parkir itu memiliki suara untuk menentukan titik kawasan miliknya dengan cara musyawarah bersama, dan termasuk dalam pemaknaan Pancasila pada konsep denotatif. Lalu ada nilai yang kedua yaitu penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, di mana praktik nilai ini itu dapat kita ketahui melalui hasil wawancara, yaitu penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Lalu untuk pemahaman ekosistem tersebut itu dapat kita lihat pengamatan dari hasil wawancara bahwa penegakan hukum akan tetap berlaku dengan dibantu pihak orang ketiga, yaitu si pemilik tanggung jawab wilayah setempat. Nah, hal ini termasuk dari pemaknaan Pancasila secara denotatif. Lalu nilai yang ketiga yaitu prinsip kemanusiaan. Contoh praktik nilainya, masyarakat alun-alun kidul itu menjunjung tinggi rasa toleransi, dibuktikan dengan penentuan hak kawasan parkir yang diselesaikan dengan damai, penentuan lokasi perjualan, dan saling menghargai antar pedagang lain. Untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila itu dibuktikan dengan meningkatkan adanya kesadaran terhadap sesama, di mana suatu individu dengan individu itu berbeda namun saling bahu-membahu. Hal ini juga termasuk dalam pemaknaan Pancasila dari aspek denotatif. Nah, lalu ada
nilai yang keempat yaitu menumbuhkan suasana keakraban, yaitu praktik nilainya yaitu dibuktikan pada lokasi ini itu antar individu memiliki peran yang berbeda, namun mereka itu tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan, solidaritas, dan suasana yang kondusif. Nah, sehingga menjadi poin plus bagi pengunjung untuk merasakan suasana yang ada di tempat tersebut. Nah, lalu dilihat dari segi pemahaman ekosistem terhadap Pancasila bahwa sebagai upaya untuk menjalin tali silaturahmi, baik itu antar pedagang, antar pekerja, antar tukang parkir, hingga beragamnya pengunjung, dan juga pada nilai ini itu juga dalam konsep denotatif. Nah, nilai selanjutnya yaitu ada nilai-nilai persaudaraan. Dengan praktik nilainya, masyarakat sekitar itu menerapkan rasa persaudaraan dengan cara menghargai dan menjunjung rasa persaudaraan. Misalnya adanya kesamaan menu pada jualan. Nah, para pedagang tetap suportif dalam berdagang, dan untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila itu dilihat dari hasil wawancara. Wawancara itu menyebutkan bahwa untuk meningkatkan rasa persaudaraan, yaitu salah satunya dengan menjunjung rasa toleransi dan menghargai, dimana seperti yang sudah saya katakan tadi, salah satu narasumber itu mengatakan bahwa ojon jiwet yen ra gelem dijiwet, dimana ini memiliki arti bahwa jangan mengganggu jika tidak mau diganggu. Hal ini juga termasuk dalam konsep denotatif. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai menerapkan hak dan kewajiban, di mana praktik nilainya masyarakat sekitar itu mayoritas telah menerapkan hak dan kewajibannya, yaitu mendapatkan kenyamanan, di mana mereka harus bertanggung jawab juga dalam menjaga lingkungan sekitar. Lalu untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila itu dibuktikan dengan pengamatan kami, mendapatkan hasil bahwa mayoritas masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya. Namun karena beragamnya pengunjung yang ada, hal ini mungkin perlu mengalami perbaikan lebih lanjut. Hal ini juga termasuk dalam konsep denotatif. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu nilai-nilai menghindari pelanggaran SARA. Dengan praktik nilai yaitu masyarakat dalam menyikapi pelanggaran ini selalu mengupayakan untuk tidak ikut campur pada urusan orang lain, namun tetap mengedepankan rasa toleransi dan menghormati, di mana pemahaman ekosistem terhadap Pancasila dapat kita lihat dari hasil wawancara itu membuktikan bahwa masyarakat sekitar itu sudah memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan rasa persatuan yang baik, di mana hal-hal yang berbeda itu sudah dianggap biasa karena lokasi ini adalah objek wisata yang mana banyak sekali multikultural yang ada. Hal ini juga termasuk dalam konsep denotatif. Ini kula sami Bapak Supri. Bapak Supri. Nah, ini Bapak Supri itu asalnya saking Ada yang ini Jogja mawon nggih. Nah, Bapak itu nang mriki kerja napa nang sambil Ini kan menjadi kulimano. Tapi buatan yang jadi kan lahan, nggak ada tambahan, dan nyampe ke belakang. langsung lanjutkan pertanyaan mau nih. Kemudian itu menurut Bapak itu seberapa penting nilai kemanusiaan dalam Penting. kehidupan sehari-hari? Penting. Kita budaya ini kan tegak. Kenapa nih? Budaya ini kan yang malam dulu kan belum. Oh. Lanjutkan Bapak. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor kalian. Itu enten menurut Bapak itu bagaimana persaudaraan antar warga dari Ini nggih untuk napa persaudaraan kekancan itu sae. Terus kita bersama-sama untuk jadi album itu terus tempat yang nyaman saya kadang para pegiat tata school di kadang para wisatawan dengan terus
Boleh. Pertanyaan nomor 3. Apakah Bapak pernah melihat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih dari poin sila kedua? Oh, kadang kan, kadang kan kita kan sama-sama menjaga. Kadang kan nggak ini, tapi kan biasa pelanggaran atau tapi itu sampai mainnya bisa sampai ada orang-orang yang tidak ini dengan kita melihat dengan mata kepala kita harus kita Antar pedagang itu wonten apa tidak semua lanjut poin keempat itu enten menurut Bapak, dan jika ada apa tantangan yang menurutmu saja menjadi hambatan dalam mewujudkan sila dan tantangan apa hambatan menerapkan keterampilan? sebenarnya kalau kita itu sama-sama Milo itu kepenak ingat dari aku jadi bakal ngono gimana ke piye itu kan nek wong aja gelem duit nek lagi duit Berarti itu hambatannya apa enggak? Dari Bapak mungkin ya rumah tentang hambatan perlu ditingkatkan. ya tersebut kita kan komunikasi ambil komunikasi semua Lanjut pertanyaan terakhir ya Bapak. ya Apa harapan Bapak terkait penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab baik masa kini untuk masa kini ataupun untuk masa depan? yang namanya kemanusiaan yang itu kan penerapan diri kita. Jadi kita tuh selalu berkata pada diri kita. Nek misalnya awalnya itu lagi, nanti dengan begitu kita akan semua terjalin persatuan. Kan dari kepenak, harus boleh bangun kepenak, apa-apa kepenak nek bersatu. Tapi mungkin nemok. Pesan dari Bapak. Pesan. Itu kan Yo nek pesan yo ora pesan sapa-sapa. Ning apa ya? Seandainya kita tuh mau semua berintrospeksi diri, itu semua akan berjalan. Sun ya Bapak atas waktu yang telah diberikan. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini nilai-nilainya ada 5. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, praktik nilai nasionalisme di alun-alun kidul adalah tempat berbagai kalangan dan budaya bertemu sehingga terjalin saling menghargai. Nah, di sini pemaknaan Pancasilanya adalah denotatif. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya adalah masyarakat yang berkunjung di alun-alun kidul paham dan mengerti akan budaya yang ada di sana sehingga mereka menghormati dan menghargai budaya yang ada. Bahkan penduduk setempat itu melestarikan budaya. Lalu yang kedua ada cinta bangsa dan tanah air. Nah, praktik nilainya adalah cinta terhadap budaya dan juga tanah air itu tercermin melalui penghormatan terhadap peninggalan budaya dan juga sejarah. Nah, pemaknaan Pancasilanya adalah denotatif. Lalu pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar alun-alun kidul itu dibantu oleh pemerintah melestarikan budaya Indonesia yang ada di tempat tersebut. Lalu yang ketiga itu ada menggalang persatuan dan kesatuan juga rasa senasib sepenanggungan. Di sini praktik nilainya itu persatuan, kesatuan, rasa senasib dan sepenanggungan ini terlihat jelas dengan tidak membeda-bedakannya setiap individu yang ada. Lalu pemaknaan Pancasilanya denotatif. Selanjutnya pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Di sini pengunjung itu tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membeda-bedakan dirinya dengan individu lain, dengan melihat semua orang itu setara dan juga adanya rasa saling menghormati di antara mereka. Lalu selanjutnya yang keempat itu nilai yang keempat adalah penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, praktik nilainya di sini adalah kita saling menghargai antara agama, suku, bangsa, dan juga ras. Nah, di sini
pemaknaan Pancasilanya denotatif, lalu pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya, itu pengunjung alun-alun kidul sering menghargai satu sama lain, terlihat dari ketentraman yang ada ketika berada di tempat tersebut. Lalu, nilai yang kelima adalah memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan pribadi. Nah, di sini praktik nilainya itu mendahulukan kepentingan masyarakat umum agar terjalin kenyamanan dan juga keamanan. Pemaknaan Pancasilanya denotatif, lalu pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya adalah kepentingan umum ini diberikan oleh pemerintah, di mana para pedagang diberikan tempat mereka sendiri untuk berdagang, dan juga para pengunjung diberikan tempat parkir dan juga tempat untuk mereka bersantai. Oke, sekarang di sini saya bersama dengan Saya Lydia. Nah, Mbak Lydia ini asalnya dari mana? Saya aslinya dari Lombok. Oke, kalau di sini Mbak Lydia ini kerja atau kuliah atau gimana? Saya di sini kuliah. Kuliah, oke. Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu bagaimana pengalaman Anda di tempat wisata ini yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme? Kebetulan saya dari luar daerah. Nah, pas saya kesini emang banyak ini sih wisatawan yang dari pulau-pulau lain gitu. Jadi kan kayak di sini tuh sebagai titik pertemuan dari keberagaman Indonesia. Benar sekali. Jadi banyak banget yang datang ke sini gitu ya, dari berbagai budayanya. Terus nah, selanjutnya tuh bagaimana Anda melihat keberadaan tempat wisata ini mempengaruhi rasa cinta terhadap bangsa dan juga tanah air? Di sini tuh banyak pertunjukan kesenian gitu kan. Terus banyak juga kayak peninggalan sejarah dari nenek moyang kita yang udah lama. Itu kayak jadi memotivasi dan mengingatkan kembali kita untuk merasakan bersyukur atau bisa ya merasa menambah kecintaan tanah air. Oke, pertanyaan selanjutnya itu menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh pengunjung untuk membantu memelihara persatuan dan kesatuan di tempat wisata ini? Saling menghargai sih, nggak ada apa ya, maksudnya masyarakat di sini juga nggak membedakan antara pengunjung dari luar sama pengunjung dari dalam. Oke, jadi kita saling menghargai gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Anda melihat adanya penerapan konsep Bhinneka Tunggal Ika di tempat wisata ini? Banyak sih, kayak yang tadi saya bilang di sini tuh titik kumpul dari keberagaman Indonesia. Jadi ada saling menghargai, ada terus menghormati, ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tempat wisata ini mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dalam pengelolaannya? Di sini tuh udah kayak difasilitasi gitu kan untuk kepentingan umum, kayak kebebasan dari apa sih ya, wilayah-wilayahnya gitu kan. Terus kayak untuk orang-orang dagang juga kayak dibebasin gitu, nggak dibatasin mau dagang di mana. Sekian dari saya, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya ada sila keempat. Di sini dari tabel yang ditampilkan nilai-nilai yang pertama yaitu nilai musyawarah untuk mufakat. Praktik nilainya di sini kemampuan untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat, menghargai pendapat orang lain dan mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Di sini pemaknaan Pancasilanya denotatif, di mana dibuktikan dengan pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya, diskusi kelompok untuk membuat keputusan bersama, menunjukkan bahwa nilai musyawarah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di alun-alun kidul. Yang kedua, adanya keterlibatan aktif di masyarakat. Praktik nilainya yaitu pengalaman berdiskusi mengenai pengaturan parkir di alun-alun kidul dengan mencapai keputusan kesepakatan bersama. Di sini, pemaknaan Pancasilanya yaitu secara denotatif, dibuktikan dengan hasil diskusi yang menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi parkir, mencerminkan prinsip mufakat yang merupakan inti dari sila keempat. Yang ketiga ada nilai-nilai sadar aturan.
Praktik nilainya pengetahuan tentang norma dan aturan tidak tertulis di alun-alun kidul seperti tentang peraturan menjaga kebersihan. Di sini pemaknaan Pancasilanya yang sudah dinotatif dengan dibuktikan untuk meningkatkan kepatuhan disarankan penambahan tanda pengingat dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Ini pemahaman dari ekosistem terhadap Pancasila tersebut. Yang keempat, terakhir ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Praktik nilainya yaitu membuat lebih banyak forum terbuka untuk mendengar aspirasi dan keluhan dari pengunjung. Pemaknaan Pancasilanya dinotatif dibuktikan dengan pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, yaitu pengalaman mengikuti pemungutan suara untuk menunjukkan penerapan nilai demokrasi dan partisipasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Halo teman-teman, kali ini kita bersama Mas Ikcan dari UIN Sunan Kalijaga. asalnya dari mana Mas? Oh, asalnya saya dari Solo. Oh, dari Solo. Oke. Kali ini kita akan tanya jawab ya Mas ya tentang sekitaran sini aja Pancasila di wilayah alun-alun kidul. Yeah. Pertama, menurut Mas pernah nggak ngalamin situasi di mana Mas tuh harus menggunakan nilai-nilai sila keempat di Pancasila di alun-alun kidul ini? Iya pernah. Saya lumayan sering ke alun-alun kidul ini kan. Jadi kan kalau misalnya dari norma sila keempat itu yang mana kan kalau misalnya kita ke alun-alun kan pasti pertama banyak orang. Mungkin pertama ya kita mematuhi norma yang ada, kita mencoba untuk berbaur dengan masyarakat Jogja ataupun yang di luar Jogja. Menurut saya itu salah satu dari diri saya untuk menerapkan norma sila keempat. Oke, lanjut ya Mas. Pertanyaan kedua, kalau menurut Mas setelah Mas lihat-lihat nih di daerah sini, pengunjung lain tuh pada nerapin nggak sih sila keempat Pancasila? Sepertinya sih alhamdulillah sebagian besar dari pengunjung di alun-alun kidul itu cukup ini ya, cukup menerapkan sila keempat itu tadi ya. Bisa dilihat dari kerapian parkir kalau kita misal datang, ataupun sampah yang di setiap sudut Alkit itu ada tempat sampah. Menurut saya itu salah satu penerapan dari pengunjung di alun-alun kidul. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, Mas pernah nggak lihat atau mengalami contoh penerapan musyawarah mufakat di daerah alun-alun kidul ini? Bentar saya ingat dulu Kak. Kayaknya pernah deh, kayak beberapa kali kayak ngelihat orang-orang duduk kayak ngumpul kayak gitu kan, kelihatan tuh dari organisasi apa gitu kumpul, dan menurut saya itu ya mungkin mereka memang menggunakan alun-alun kidul ini juga sebagai tempat nongkrong dan juga ya mereka musyawarah gitu menurut saya. Oke, terima kasih Mas. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Oke teman-teman, kali ini kita sedang bersama Mas. Asal dari? Oke, saya izin bertanya nih Mas. Pertanyaan pertama, menurut Mas ada nggak norma atau aturan yang berlaku di sekitar alun-alun kidul ini? Saya tentu banyak orang yang membuat sembarangan. Saya ada perlunya buat edukasi tentang menjaga generasi. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya itu, apakah Masnya punya saran untuk masukan lagi untuk meningkatkan alun-alun kidul ini menjadi ruang publik yang sesuai dengan nilai? Atau kita melibatkan masyarakat luas, dan satu lagi itu mungkin kegiatan-kegiatan yang kayak bersifat komunitas. Baik, yang selanjutnya yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita ada beberapa nilai-nilai. Yang pertama itu adalah sikap kepedulian sosial. Nah, praktik nilainya sendiri yaitu kepedulian masyarakat antar sesama manusia dengan memberikan bakti sosial berupa sembako atau makanan di sekitar alun-alun kidul. Nah, pemaknaan Pancasila di sini merupakan denotatif. Yang selanjutnya yaitu pemahaman ekosistem terhadap Pancasila di sini yaitu untuk meningkatkan kepedulian seseorang guna membantu satu sama lain. Nah, nilai yang selanjutnya yaitu keadilan sosial untuk masyarakat. Di sini praktik nilainya berupa keadilan sosial dalam menentukan lahan parkir untuk semua orang di sekitar alun-alun kidul. Nah, pemaknaan Pancasila di sini merupakan denotatif dan pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya itu merupakan
hasil penentuan lahan parkir itu nanti dibagi rata untuk setiap kampung, di mana setiap kampung itu mendapatkan lahan parkir masing-masing, dan ini merupakan pengamalan sila kelima. Nah, yang terakhir di sini ada nilai fasilitas umum yang adil. Ada praktik nilainya, yaitu fasilitas umum di alun-alun kidul yang disediakan pemerintah untuk orang yang berkebutuhan khusus maupun yang normal, adil dan sama rata. Nah, pemaknaan Pancasila di sini merupakan denotatif. Dan pemahaman ekosistem terhadap Pancasila yaitu guna menciptakan fasilitas yang umum dan adil, pemerintah itu membangun alat bantu untuk orang tunanetra berupa guiding block atau blok pemandu. Oke teman-teman, jadi saya di sini sedang mewawancarai dengan Bapak sinten Pak? Nugroho. Oke, alamatnya teng pundi Pak? Di Surya Putra. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Nugroho. Nah, di sini saya akan bertanya nih Pak, tentang penerapan Pancasila sila kelima terkait pekerjaan yang Bapak lakukan di sini. Nah, di sini kan banyak nggih Pak tukang parkir yang memang di beberapa sisi kan ada. Nah, apakah pembagian lahan parkir di sini itu apakah diatur oleh pengelola atau ada pembagian atau ada musyawarah tersendiri dari antara bapak parkir yang satu dengan yang lainnya Pak? Ya, ada musyawarah dari satu yang dan yang lainnya. Oke, jadi tidak hanya langsung memilih tapi ada pembagiannya di bagian mana-mana gitu ya Pak ya? Iya. Di sini kan ada beberapa kampung, jadi setiap kampung punya wilayah sendiri, jadinya dikelola sama kampung itu sendiri. Blok, istilahnya blok barat, selatan, timur, utara, udah ada yang ngelola sendiri. Oh baik gitu nggih Pak. Oh, jadi sudah di sini sudah ada penerapan keadilan untuk semua yang bertugas untuk parkir nggih Pak nggih. Saya cukup itu saja untuk pertanyaannya. Nggih, mungkin terima kasih nggih Bapak. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang penerapan sila kelima. Oke, kepada Mbak Nuha, menurut Anda apakah ada fasilitas khusus di alun-alun kidul ini yang akan digunakan atau yang bisa digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus? Baik, kalau di alun-alun kidul sendiri saya melihat ada blok-blok kuning itu untuk penuntun jalan orang tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat. Jadi ditemui fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus. Oke, jadi di alun-alun kidul ini di trotoarnya ada yang untuk jalan khusus orang tunanetra gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Teman-teman, selanjutnya yaitu saran perbaikan dari kelompok kami. Yang pertama, diadakannya forum terbuka. Dengan diadakan forum terbuka ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara langsung kepada pengelola, sehingga lebih terbuka. Yang kedua, ada fasilitas umum. Dengan menambah fasilitas umum seperti tempat duduk, tempat sampah, dan toilet umum yang lebih teratur untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Karena dari hasil observasi kami, seperti toilet umum itu masih jauh jaraknya. Dan juga tempat sampah yang ada di beberapa titik itu pun sudah penuh, mungkin bisa ditambah lagi. Yang ketiga, ada pengingat dan edukasi kebersihan. Memasang lebih banyak tanda pengingat dan menyediakan program edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan di alun-alun kidul. Karena beberapa titik tempat sampah itu tidak ada penunjuk atau jagalah kebersihan atau slogan seperti itu. Yang keempat, ada membuat kotak saran atau forum online. Hal ini ditujukan untuk menampung aspirasi dan keluhan pengunjung alun-alun kidul. Yang terakhir, ada kegiatan edukatif di alun-alun kidul. Penyelenggaraan kegiatan edukatif seperti seminar dan lokakarya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat diharapkan bisa menambah nilai-nilai Pancasila yang ada di alun-alun kidul. Terima kasih. Berikut contoh kerukunan antara intern umat seagama, yaitu saat kegiatan sholat berjamaah. Di alun-alun kidul Yogyakarta, masih ditemukan banyak sampah plastik, botol, dan sisa makanan terlihat di berbagai sudut, mencemari keindahan dan kenyamanan area tersebut. Kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi penyebab utama.
Jika tidak segera ditangani maupun dilakukan perbaikan, masalah ini dapat merusak citra alun-alun kidul sebagai tempat wisata yang ramah dan indah. Maka dari itu, diperlukan perbaikan untuk memberi slogan atau poster tentang kebersihan lingkungan tersebut dan pemberian tempat sampah yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Berikut adalah salah satu fasilitas yang ada di alun-alun kidul Yogyakarta, yaitu ubin taktil atau guiding block yang berguna untuk menjadi panduan berjalan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas terutama tunanetra. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi dan wawancara di alun-alun kidul yang kami lakukan, itu ditemukan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila mayoritas sudah terlaksana dengan baik, seperti toleransi, kemanusiaan, keadilan, musyawarah mufakat, dan persatuan. Namun, ada beberapa masalah yang sedikit melenceng dari implementasi Pancasila, yaitu permasalahan sampah. Masih banyak sampah bekas makanan dan minuman yang berserakan di sekitar wilayah alun-alun kidul dikarenakan sikap sadar aturan masyarakat dan pengunjung yang masih rendah. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.